Halo Wak, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Masih suka pipis dipepetin ke tembok? Aduh, persis seperti saya dong. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film kolosal yang sangat epik, luar biasa, amazing, gebiar, dan loh jinawi, orang kurang sandang kelawan pangan. Amin ya. Dimana film kolosal yang satu ini sama sekali tidak mirip dengan film kolosal yang ada di Indosiar. Karena selain tidak ada manusia yang terbang naik burung raksasa, film ini pun dibintangi oleh bintang-bintang papan atas seperti Luke Evans, Dominic Cooper, dan lain-lain. Jadi tanpa berlama-lama dengan spoiler yang panjang di awal, siapkan handsfree, tepatkan posisi jongkok terbaik, kencangkan celana dalam, dan... Berlatar belakang abad pertengahan di Transilvania, kisah akan berfokus pada seorang pangeran di sebuah kerajaan bernama Vlad Dracula, yang dimana Vlad dulunya dikenal sebagai seorang prajurit yang sangat beringas dan jago dalam bertempur. Bahkan dia mampu menghabisi ratusan pasukan hanya sendirian saja dan menggantung seluruh korbannya pada sebuah kayu yang disebut dengan penyulam. Saat menjadi raja, Vlad pun bersekutu dan bekerja sama dengan kerajaan Turki sehingga rakyatnya bisa hidup dalam kedamaian dan sejahtera. Sampai pada suatu waktu, Vlad pun menemukan jasad pasukan Turki yang mengalir di sungai yang ada di wilayah kerajaannya, yang mana Vlad khawatir jika hal ini akan memancing perang dengan kerajaan Turki. Untuk memastikan hal itu, Vlad pun pergi ke sebuah bukit yang bernama Bukit Gigi Patah, yang mana dia menganggap bahwa di sanalah pasukan pengintai Turki itu bersembunyi, dan dia bermaksud untuk bernegosiasi agar tidak terjadi salah paham di antara kedua kerajaan tersebut. Sampai di sana kita bisa melihat bukitnya terasa sepi dan menyeramkan karena tidak ada warung kopi Mang Nono sing biasa yang jenguk bae, dan saat menemukan sebuah gua, tiba-tiba ada segerombolan kalong atau bocah bangor kelelawar yang keluar dari gua tersebut, dan Vlad beserta anak buahnya nekat masuk ke sana untuk memeriksa apa yang ada di dalamnya. Ternyata di dalam gua tersebut terdapat banyak sekali tulang belulang dan baju tempur yang sudah rusak. Saat mereka sedang kebingungan, tiba-tiba satu persatu anak buah Vlad pun dibantai habis oleh sesosok makhluk di kegelapan, yang mana saat Vlad mengacungkan pedang, kita bisa melihat wajah menyeramkan dari balik kegelapan yang tentu saja itu bukan YouTuber prank, tetapi itu benar-benar makhluk yang menguasai bukit tersebut. Terkejut dengan fakta bahwa ada makhluk seperti itu di dunia ini, Vlad pun menemui ahli supranatural di kerajaannya, di mana orang itu menjelaskan bahwa yang dilihatnya bukanlah hantu, tuyul, genderuwo, cicilining, ataupun pasukan nini pelet genit gua macan, tetapi itu adalah seorang makhluk abadi yang bernama vampire. Vampir. Menurut sejarah, vampir pertama di dunia tersebut dulunya adalah seorang manusia fana sama seperti Kabul, Kenceleng, Boncos, Sastro, Isno, Dudung, dan ya pokoknya sama seperti kita semua. Sampai akhirnya dia melakukan perjanjian dengan iblis untuk memiliki suatu kekuatan, kesaktian, keabadian. Manusia tersebut harus membayarnya dengan hidup dalam kegelapan di bukit tersebut dan dikutuk untuk tinggal di sana selamanya. Vlad sendiri memiliki istri dan seorang anak laki-laki, yang dimana Vlad dikenal sebagai sosok yang penyayang keluarga tanpa berencana dan sangat membela keadilan dan kemakmuran untuk semua rakyatnya. Suatu hari Vlad pun mengadakan acara makan bersama di kerajaannya, di mana semua orang terlihat nampak bahagia dan sangat mencintai sosok pangeran yang baik seperti Vlad. Tapi tak lama, muncullah pasukan Turki yang tiba-tiba masuk ke dalam kastil, di mana dia menganggap bahwa pasukan pengintainya telah dibunuh oleh pasukannya Vlad. Yang padahal Vlad sendiri tidak tahu menahu tentang hal itu, meskipun dia sadar bahwa vampir di bukit itulah pelaku dari hilangnya pasukan pengintai Turki tersebut. Untuk mengganti pasukannya yang hilang, sang ajudan Turki tersebut meminta 1000 anak laki-laki sesuai permintaan rajanya atau sultannya, yang mana Turki akan menjadikannya prajurit untuk berperang melawan Hungaria. Dan apabila Vlad menolak, sang sultan tidak akan segan-segan melakukan perang pada kerajaan ini. Tak ingin menyengsarakan rakyat, Vlad pun pergi ke Turki untuk menemui sang sultan yang bernama Mehmed II. Ini orangnya, yang mana tujuan Vlad ke sana adalah menggantikan 1000 anak dari rakyatnya tadi dan menyerahkan dirinya sendiri untuk bergabung bersama pasukan Turki. Tapi jawabannya, sang sultan menolak permintaan tersebut dan tetap ingin 1000 anak dari rakyat Transilvania. Perlu saya jelaskan, di dalam film ini diceritakan bahwa Transilvania ini merupakan bagian dari Turki, di mana saat Vlad memimpin, dia memutuskan untuk memisahkan diri dari Turki dan hidup dalam damai tanpa harus ikut dalam peperangan yang terjadi saat itu. Alhasil, Transilvania yang dipimpin oleh Vlad tak punya prajurit yang siap tempur sama sekali, sehingga tak punya pilihan lain, Vlad harus menyerahkan 1000 anak dari rakyatnya untuk sang sultan tersebut.
Namun yang semakin membuat Vlad keberatan adalah ketika sang sultan ingin agar anak lelakinya juga ikut diserahkan karena akan dilatih dengan sangat baik dan akan dijadikan prajurit layaknya Vlad di masa lalu. Kini tibalah saatnya Vlad dan sang istri harus rela menyerahkan anak satu-satunya diambil, di mana saat pasukan Turki mengejaknya karena tak ada perlawanan, disitulah jiwa-jiwa brutal dalam diri Vlad mulai muncul. Tanpa pikir panjang, Vlad pun langsung membantai pasukan Turki tersebut, yang mana hal itu adalah pertanda bahwa Vlad telah menyatakan gencatan senjata kepada sang Sultan Turki. Ketika Vlad tak punya pilihan lain, dia pun teringat dengan Bukit Gigi Patah dan berniat meminta bantuan kepada makhluk yang ada di sana. Yang tanpa dia sadari, inilah awal mimpi buruk yang akan dialami kepada hidupnya. Sama seperti orang depresi akibat hutang yang belum lunas, Vlad pun nekat masuk ke dalam gua, di mana dia pun langsung disambut oleh kehangatan sang makhluk penghisap darah tersebut. Vlad langsung mengutarakan masalah yang sedang ia hadapi, di mana Vlad ingin memiliki kekuatan 100 prajurit yang dimiliki oleh seekor vampir, dan dia siap menanggung resiko asalkan rakyatnya bisa hidup dengan damai, sentosa, dan loh jinawi. Seketika vampir pun mengatakan bahwa ketika Vlad berubah menjadi vampir, dia akan menjadi sangat haus darah. Namun jika dalam 3 hari berturut-turut dia bisa menahan akan hausnya darah, maka dia akan kembali seperti semula dan menjadi manusia normal. Dan sebaliknya, jika dalam 3 hari tersebut Vlad meminum darah, maka kutukan si vampir akan putus dan Vlad harus melayani si vampir seumur hidupnya dalam sebuah permainan cahaya melawan kegelapan. Mendengar hal itu, Vlad sama sekali tidak ragu, bahkan terlihat sangat percaya diri bahwa dalam 3 hari ke depan ia akan bisa menahan rasa haus akan darah yang diperingatkan si vampir. Akhirnya vampir tersebut menyuruh Vlad meminum darahnya, yang kemudian membuat Vlad tak sadarkan diri. Saat sadar, Vlad pun sudah berada di sungai, di mana dia sangat merasakan kesakitan akibat cincin perak yang ada di jarinya. Yang mana seperti kita tahu, vampir sangat anti dengan yang namanya perak. Saat dilepaskan, luka di tangannya pun seketika pulih, yang menandakan bahwa kekuatan vampir yang diinginkannya benar-benar sudah dimiliki. Dan karena cincin itu berharga, Vlad pun mengalungkannya di leher. Tak hanya itu, Vlad pun mulai merasakan kekuatannya yang lain. Dimulai dengan indera pendengarannya yang sangat super, bahkan bisa mendengarkan suara hem-heman di kasur yang jaraknya puluhan kilometer. Kemudian mata yang berfungsi sebagai night vision yang bisa melihat dalam kegelapan. Terakhir, Vlad pun mampu bergerak lebih cepat dari kurir ekspedisi pembawa paket, di mana tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi kalong dan muncul di tempat lain dalam waktu yang sangat singkat. Di saat bersamaan, kastil Dracula yang berisi rakyat Transilvania tengah digempur habis-habisan oleh meriam pasukan Turki, di mana saat Vlad tiba di sana, dia mengatakan bahwa mereka tak perlu khawatir karena Vlad akan mencoba bernegosiasi dengan mereka. Dan inilah Vlad berjalan maju sendirian menggunakan outfit ala Dracula yang seperti kita kenal selama ini, menghadapi 1000 pasukan Turki, di mana dengan kekuatan yang dimilikinya sekarang, Vlad tak merasa takut apalagi bimbang. Karena walaupun pasukan Turki ada 1000, Vlad hanya sendirian, tapi ingat, si Jiga vampir. Satu persatu pasukan Turki dibantai oleh Vlad, di mana itu sangat amat brutal, karena dengan kemampuan vampirnya sekarang, mustahil para pasukan Turki bisa menang. Setelah semuanya selesai, anak buah Vlad pun cukup kebingungan dibuatnya. Namun Vlad meminta kepada anak buahnya jangan banyak bertanya dan menutup mulut atas apa yang terjadi di malam ini, cukup tenang dan serahkan semuanya pada sang pangeran. Karena kastil Dracula tidak aman lagi, maka Vlad memerintahkan semua rakyatnya untuk pindah ke sebuah biara yang ada di Bukit Tinggi agar pasukan Turki tidak bisa menyerang mereka dengan meriam. Sementara itu, Sultan Mehmed yang dibuat kesal pun akhirnya mengutus 100.000 pasukan lagi untuk menyerang Vlad karena masih penasaran dengan apa yang telah dilakukan Vlad kepada pasukannya. Di tengah perjalanan menuju Bukit Tinggi dan di tengah pengorbanannya atas keselamatan semua rakyat, Vlad pun mulai merasakan efek dari menjadi vampir, yaitu kebutuhan seorang makhluk penghisap darah yang mulai dirasakannya, sehingga saat melihat orang-orang yang sedang makan, dia merasa sangat mual karena tak tahan dengan apa yang mereka makan. Sang istri pun mulai merasakan perbedaan dari Vlad, di mana dulu Vlad yang dia kenal sangat bergairah dan sangat-sangat brutal diranjang, tiba-tiba Vlad enggan untuk melakukannya, bahkan untuk satu hentakan pun, yang padahal itu dikarenakan Vlad tidak kuat melihat aliran darah di leher istrinya sendiri. Di sisi lain, sang Sultan Mehmed dikejutkan dengan pemandangan luar biasa yang dibuat oleh Vlad, di mana hal itu semakin membuatnya bernafsu untuk membinasakan Vlad dan kaumnya.
Vlad sendiri terlihat semakin menderita karena mencoba menahan instingnya untuk meminum darah, di mana dia menyuruh istri dan seluruh rakyatnya untuk melanjutkan perjalanan, sementara ia akan menyusulnya saat matahari mulai terbenam. Dan seperti kita tahu bahwa vampir memiliki beberapa kelemahan, di antaranya anti perak, bawang putih, cermin, sinar matahari, donor darah, dan lain-lain, sehingga berkeliaran di siang hari bolong itu hal yang mustahil untuk dia lakukan. Dan jika hal itu bisa dilakukan oleh vampir, maka jelas bahwa mereka adalah vampir arak-arakan singa Depok. Tak disangka pasukan Sultan Mehmed ternyata bergerak lebih cepat dari dugaan, di mana saat istri dan rakyatnya dalam perjalanan, mereka pun disergap oleh pasukan Turki, yang mana Vlad terlihat terlambat datang ke sana dan mengakibatkan sebagian besar dari rakyatnya harus terbantai. Saat sang istri dalam situasi terdesak, muncullah Vlad yang menyerupai kalong, di mana si jenderal dibuatnya terkejut hingga membuatnya jatuh ke bawah tebing. Meski keluarganya dan sisa rakyatnya masih selamat, Vlad pun tetap sangat bersedih ketika melihat ajudannya mati tepat di depan mata kepalanya sendiri. Setelah situasi aman, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan hingga akhirnya sampai di biara yang berada di bukit tinggi. Dan pada saat para rakyat berdoa, Vlad pun menyuruh mereka untuk berdiri karena berdoa tidak akan menyelamatkan mereka dari pasukan Turki yang akan menyerang. Sementara itu, Sultan Mehmed akhirnya mengetahui tentang rumor bahwa Vlad sudah berubah menjadi monster yang memiliki kekuatan kegelapan, di mana para prajurit merasa sedikit ketakutan ketika mendengar tentang rumor tersebut. Namun, sang Sultan memiliki strategi lain, yaitu dengan menutup mata semua prajurit karena manusia hanya takut pada apa yang mereka lihat. Kembali ke biara di atas bukit, di mana rumor itu sampai ke telinga para rakyat, hingga saat seorang pendeta menyadari hal itu, pendeta itu pun berniat untuk membunuh Vlad karena tak ingin ada iblis di antara mereka semua. Si anjing gak tahu diri. Sudah untung ada seorang pemimpin yang rela mengorbankan dirinya demi keselamatan rakyatnya, malah begitu balasannya. Ini contoh salah satu manusia yang tidak tahu diuntung. Saat pendeta itu membuka tirai, Vlad pun terkena sinar matahari yang membuat kulitnya melepuh hingga semua orang melihatnya. Rakyat pun berbondong-bondong untuk membunuh Vlad, meskipun tahu bahwa Vlad adalah seorang pangeran sekaligus orang yang telah menyelamatkan mereka semua. Koplok, bego. Tanpa rasa malu dan tak tahu diri, mereka pun membakar pangeran mereka sendiri, yang mana saat apinya mulai membesar, Vlad pun keluar dengan tubuh yang tentu masih utuh, kemudian meneriaki mereka semua bahwasannya apa yang terjadi pada dirinya saat ini semata-mata hanya untuk menyelamatkan nyawa mereka semua. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Terlihat pasukan Mehmed yang berjumlah 100.000 orang prajurit pun sampai di lembah, di mana Vlad memiliki sebuah ide brilian dengan mengerahkan para kalong yang berjumlah ribuan juga untuk menyerang pasukan Sultan, yang mana dengan kekuatannya Vlad mampu mengendalikan para kalong hingga membuat pasukan itu kelabakan. Saat Vlad melihat si Sultan, ia pun langsung turun ke medan perang, namun saat dia menyadari bahwa itu adalah hanya jebakan, sang istri yang dijaga anak buah pun harus diserang secara diam-diam karena di sana sudah ada anak buah Sultan yang menyusup dari belakang. Sang istri pun dipukul kemudian ditendang hingga gelantungan di ujung tebing, kemudian membawa anak mereka untuk diserahkan kepada Sultan Mehmed. Saat sang istri terjatuh, Vlad pun dengan cepat terbang untuk menggapainya, namun apalah daya, jodoh, pati, rezeki, belai semua sudah ada yang mengaturnya. Di detik-detik kepergiannya, sang istri sudah tahu bahwa ini adalah hari ketiga di mana Vlad akan berubah menjadi manusia normal kembali. Dia pun meminta Vlad untuk meminum darahnya karena jika Vlad berubah menjadi manusia biasa, maka Vlad tidak akan punya kekuatan untuk menyelamatkan putra mereka berdua. Dan saat Vlad meminum darah untuk pertama kalinya, sang vampir pertama penghuni Bukit Gigi Patah pun akhirnya bisa merasakan kebebasan setelah ribuan tahun terkutuk dan terkurung di gua tersebut. Dengan tewasnya sang istri, Vlad pun nekat menghampiri rakyatnya yang tengah terluka, kemudian memberikan darahnya sendiri dan menjadikan mereka semua prajurit vampir seperti dirinya. Sultan Mehmed sendiri dibuat terkejut ketika muncul semacam badai yang disertai debu gumeder, di mana itu adalah Vlad dan pasukan vampirnya yang akan membantai semua pasukan Turki dan Sultan Mehmed sendiri. Saat pasukan vampirnya tengah sibuk membantai pasukan Sultan, Vlad sendiri langsung menghampiri Sultan Mehmed untuk mengambil kembali putranya. Namun saat dia masuk, di situ sudah ada banyak sekali koin perak bertebaran, di mana itu merupakan sebuah strategi sang Sultan untuk melemahkan tubuh dan kekuatan Vlad. Dan terjadilah adu pedang di antara mereka berdua, yang mana Vlad dibuat tak berdaya dengan banyak perak yang mengenai tubuhnya. Namun dengan kekuatan cinta dan peraturan wajib masker yang masih berlaku, Vlad pun bangkit dan mengubah dirinya menjadi kelelawar, lalu membunuh sang Sultan hingga dia tewas saat itu juga.
Saat Vlad dan putranya keluar, para prajurit Turki pun habis tak tersisa karena sudah disedot darahnya. Dan saat itu putranya adalah kaum manusia satu-satunya yang tersisa. Pasukan vampir arak-arakan pun mendekatinya dan mengatakan bahwa sekarang musuh mereka adalah manusia itu sendiri. Berbeda dengan Vlad yang walaupun sudah menjadi vampir tapi masih bisa kontrol, mereka semua ternyata berubah menjadi 780 derajat menjadi sosok monster yang sebenarnya. Hingga tak lama muncullah sang pendeta yang pernah menyerang Vlad, di mana pendeta itu dengan baik hati mau menyelamatkan putranya, dan dengan salib di tangannya sang putra pun berhasil dibawa dan diselamatkan dari kaum vampir tersebut. Karena jika dibiarkan bisa menimbulkan kerusakan dan kemudorotan, Vlad pun menyingkap awan di langit agar matahari mengenai mereka semua sehingga tidak ada lagi vampir yang tersisa di bumi ini. Setelah kejadian itu, kini putra Vlad Dracula pun menjadi raja baru di Transilvania dan satu-satunya orang yang menganggap bahwa ayahnya adalah seorang pahlawan. Di sisi lain, kita akan melihat seorang pria yang menumpahkan darahnya pada jasad Vlad yang sudah mengering dan tak diduga Vlad pun bangkit dan hidup sampai sekarang di antara kita semua. Terakhir, scene pun berpindah pada zaman sekarang, yaitu zaman modern, di mana Vlad terlihat berjalan dan melihat seorang wanita yang sangat mirip sekali dengan mendiang istrinya, yang mungkin saja dia adalah reinkarnasi dari istrinya sendiri. Namun yang paling mengejutkan adalah, sang vampir pertama yang telah mengubah Vlad menjadi vampir, ternyata masih hidup juga sampai sekarang, di mana dia terlihat rapi dengan setelan jas ala orang modern dan mengatakan sebuah kalimat. Mari kita mulai permainannya. Tamat. Ending yang sangat mengalongkan. Oke, sampai di sini dulu alur cerita film Dracula Untold. Di film ini cuma ada satu yang mengganjal di akhir-akhir film ini. Kok ada ya vampir seperti Vlad yang tetap bisa tenang dan terkontrol? Itu kan sangat tidak vampiriawi sekali. Yang dimana vampir dikenal sangat buas dan brutal. Tapi ya apa mau dikata, Pajar emang sutradara baiklah. Sampai jumpa di next video.